Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, matematika di sini, dan ini adalah sistem koordinat. Sistem koordinat atau lebih dikenal dengan koordinat kartesius itu diwakili oleh dua sumbu. Yang pertama, sumbu yang horizontal atau kiri kanan yang dinamakan dengan sumbu X, dan sumbu vertikal atas bawah atau yang dinamakan sumbu Y. Dan pertemuan antara dua sumbu tersebut ada titik 0. Dan di sebelah kanan pada sumbu X itu bilangan positif, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan di sebelah kiri bilangan 0 itu bilangan negatif, dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Begitu juga dengan sumbu Y. Di atas pada angka 0 itu adalah bilangan positif, dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan di bawah angka 0 bernilai negatif, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kemudian pada sumbu X dan sumbu Y ini dibagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama, kuadran 1 ada di sebelah kanan atas atau jika nilai X dan Y-nya bernilai positif. Yang kedua, kuadran 2 jika X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Yang ketiga, kuadran 3 jika X dan Y-nya bernilai negatif. Dan yang terakhir, kuadran 4 jika X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Langsung saja kita ke contoh. Contoh 1, tentukan titik koordinat dan terletak pada kuadran berapakah dia. Ini ada gambar. Ada titik A sampai titik H. Yang kita bahas titik A, B, C, dan D saja. Kita mengisi titik tersebut pada tabel berikut. Titik A, sumbu X-nya, lihat kiri dan kanan dia berada di titik 0. Dan pada sumbu Y dia berada di angka 6. Nah, pada kuadran berapakah dia? Kita ketahui tadi di sebelah kanan kuadran 1 dan di sebelah kiri atas kuadran 2, sedangkan dia pas berada di perbatasan. Maka dari itu dia terletak di kuadran 1 dan 2. Kemudian titik B, kita ketahui koordinat titik X-nya itu ada di negatif 3 dan koordinat titik Y-nya berada di 4. Nah, sudah jelas ini berada di kuadran 2. Kemudian titik C, kita lihat pada sumbu X dia terletak pada negatif 3. Dan koordinat titik Y-nya dia berada di titik 0. Nah, ini juga berada di perbatasan antara kuadran 2 dan kuadran 3. Dan yang terakhir kita bahas titik D. Titik D di sini sumbu X dia berada di negatif 4. Dan pada sumbu Y dia berada di negatif 3. Nah, dia berada pada kuadran 3. Cara menggambar bangun datar pada koordinat kartesius. Bagaimana caranya? Yang pertama, gambarlah koordinat kartesius yang membuat 4 kuadran. Yang kedua, gambarlah titik-titik yang ditentukan dengan memberikan tanda titik tebal. Yang ketiga, atau yang terakhir, hubungkanlah titik-titik tersebut, maka akan terlihat jenis bangun yang terbentuk. Contoh, gambarlah titik koordinat E 2, -1, F 1, -3, G 2, -5, dan H 6, -3. Dan tentukan bangun datar apakah yang terbentuk. Ya, sebelum kita menentukan bangun yang terbentuk, kita siapkan dulu koordinat kartesiusnya. Yang pertama kita gambar titik E. X-nya 2, Y-nya negatif 1.
Nah, berarti letaknya di situ. Kemudian titik F, X-nya 1, Y-nya negatif 3. Nah, kita gambar di situ. Kemudian titik G, 2, negatif 5. Artinya X-nya 2 dan Y-nya negatif 5. Ya, kita beri tanda di situ. Dan titik H yang terakhir, X-nya 6, Y-nya negatif 3. Nah, kita sudah menggambar keempat titiknya, mungkin sudah dapat ditebak. Tapi untuk lebih jelasnya, kita hubungkan ke empat titik tersebut. Dari titik E ke titik F ke titik G ke titik H, dan kembali titik H ke titik E. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa dari gambar di samping, maka bangun datar yang terbentuk adalah layang-layang. Oke, sekian video pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.